Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kembali kita bertemu. Bapak Ibu, saya masih mau bicara tentang kasih yang di bulan-bulan yang sekali lagi dalam renungan saya sebelumnya, saya berbicara tentang 1 bulan di dalam 12 bulan dalam 1 tahun itu ada bulan yang khusus bicara tentang kasih. Tapi bukan berarti di lain kesempatan kita tidak bisa mengasihi. Mengasihi itu never end, ya, selalu dan tidak pernah berakhir. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kebaikan Tuhan menolong kami sekali lagi saat ini. Izinkan hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita sekalian membuka dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Saya memberi tema atau judul renungan singkat saya ini adalah kasih yang universal. Ya, di dalam Matius 9 ayat 36 demikian bunyi firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini ketika banyak orang, hari itu kan Yesus begitu famous. Hari itu Yesus begitu jadi bahan cerita viral begitu ya. Kalau zaman ini mungkin ada di berbagai media sosial, inti pembicaraan, inti beritanya adalah tentang satu nama, Yesus yang spektakuler itu. Nah hari itu Yesus kemanapun pergi diikuti oleh banyak orang. Sampai kemudian ketika dia berkeliling dikatakan di semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang membuat Yesus famous, karena dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bisa membuat segala sesuatu yang dianggap lemah bisa kembali dipulihkan. Dan Yesus juga mengajar dengan ajaran-ajaran yang mungkin selama ini tidak pernah dijumpai dan didengar oleh banyak orang saat itu. Maka kemudian Yesus menjadi begitu banyak pengagum, followers kalau sekarang ya, followers Yesus banyak banget begitu. Tetapi ketika melihat mereka semua, dikatakan dalam ayat 36, Yesus gak bangga atau Yesus gak berkata bahwa pencapaian dia luar biasa sehingga followersnya begitu banyak dan mengaguminya. Tapi justru yang dikatakan dalam Matius 9 ayat 36 ini ada sesuatu yang berbeda. Dikatakan di sana melihat orang banyak itu, Yesus apa? Bukan Yesus bahagia, Yesus gembira, Yesus menjadi menjadi orang yang akhirnya begitu bangga karena banyaknya orang yang kagum sama dia. Tapi tergeraklah hati Yesus justru oleh apa? Oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba, tidak ada gembalanya. Artinya apa? Jadi ketika melihat orang banyak, Yesus tidak melihat kebutuhan mereka secara physically begitu. Mereka memang datang dengan berbagai persoalan mereka masing-masing, yang lemah dengan segala keterbatasan fisiknya dan juga dengan sakit penyakitnya, datang kepada Tuhan dan Tuhan kemudian memberikan kesembuhan. Ya, Yesus tahu itu dan Yesus sudah lakukan itu. Tapi buat Yesus itu bukanlah hal yang paling esensi. Karena Yesus melihat jauh ke dalam kedalaman hati masing-masing mereka orang yang ngikut Yesus waktu itu. Yesus tahu persis bahwa kebutuhan yang utama, walaupun kebutuhan secara fisik itu adalah memang kebutuhan yang juga juga menjadi sebuah kebutuhan yang penting buat mereka. Tapi Yesus lebih lagi melihat jauh ke dalam sebetulnya apa yang menjadi kebutuhan orang banyak yang ngikut mereka itu. Mereka tidak sekedar mau dipulihkan secara fisik. Mereka enggak sekedar mau disembuhkan secara fisik. Mereka enggak sekedar mendengar ajaran dan juga menolong mereka untuk hidup mereka jadi benar di hadapan Tuhan. Yesus tahu hati mereka kering. Yesus tahu roh, spirit mereka itu kering. Enggak ada sesuatu yang bisa membuat hati mereka itu ketemu Tuhan. Yang mereka temui cuma persoalan-persoalan hidup mereka tanpa henti. Maka kemudian Yesus merasa kasihan itu lebih kepada hati mereka yang kosong.
Oleh sebab itu kenapa Yesus tidak berhenti mengajar kepada mereka? Kenapa Yesus terus kemudian memberikan arahan-arahan dan menekankan pengajaran kepada mereka, dan pelajaran-pelajaran yang berharga kepada setiap mereka, untuk mereka tahu bahwa yang perlu diisi dan dipulihkan dan disembuhkan itu adalah bukan hanya sekedar fisik mereka saja, tapi hati mereka. Dan kita percaya itulah yang paling penting dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Secara esensi, kita jujur, kita mengakui kebutuhan-kebutuhan jasmani kita juga penting ya, kalau saya korelasikan dalam hidup kita masing-masing. Siapa yang gak perlu kesembuhan? Siapa yang gak perlu dipulihkan? Siapa yang gak perlu mendapat kekuatan secara fisik ini tiap waktu? Terlebih di masa-masa pandemi seperti saat ini. Kembali lagi kita berhadapan dengan varian baru. Kembali lagi kita diperhadapkan dengan situasi yang menuntut kita untuk jauh lebih hati-hati dalam menjaga protokol kesehatan, dan juga tentunya cara pola hidup kita menjaga kesehatan kita. Kita tahu kita perlukan Yesus untuk jamah kita, membentengi kita dengan segala perlindungannya yang luar biasa itu dari segala macam sakit penyakit. Tapi jangan lupa bahwa yang paling penting itu adalah di dalam ini. Hati ini yang perlu juga terus dipulihkan dan diberi kekuatan setiap waktu, diberi vitamin setiap waktu, supaya hati ini juga menjadi hati yang Tuhan inginkan. Berapa banyak seringkali kita melupakan kita menjaga kesehatan kita dengan baik, kita memproteksi diri kita dengan baik, dengan banyak hal, tapi kita lupa memproteksi dan juga memberi vitamin hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan memasukkan setiap kebenaran itu menjadi vitamin bagi hati kita, bagi pikiran kita. Itu yang seringkali kita lupakan. Kita kadang hanya terjebak pada sesuatu yang ada di luar, tapi kita melupakan apa yang di dalam. Padahal yang di dalam itu juga tidak kalah jauh lebih penting daripada apa yang di luar. Yang di dalam ini perlu kita perhatikan supaya ketika keluar itu menjadi berkat bagi setiap orang. Hati ini perlu kita kelola setiap waktu, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa hidup menurut keinginan hati pikiran kita tanpa memperdulikan orang lain di sekeliling kita. Mari kita lihat bahwa firman Tuhan sajalah yang bisa menguasai hati kita, memberi vitamin terhadap seluruh keberadaan hati pikiran kita setiap waktu, sehingga yang keluar daripada kita adalah kebaikan dan kebenaran saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi apa yang pernah terjadi saat itu ketika orang banyak mengikut Yesus. Yesus tahu persis kebutuhan mereka, tidak sekedar fisik, tapi juga hati mereka perlu diisi. Pada saat ini saya berharap kita sekalian juga jangan lupa mengisi hatimu, jangan lupa mengisi seluruh pikiranmu dengan kebenaran, karena firman Tuhan itu sajalah yang menjadi sumber vitamin dan berkat, sehingga kita tidak mengalami kekeringan di hadapan Tuhan, kekeringan secara roh. Oke, di luar tampak baik, fine, tapi siapa yang bisa sangka kalau di dalam sebenarnya kita sedang mengalami kekosongan. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan sekali lagi. Biarlah hidupmu dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagai sumber utama untuk menguasai hati dan pikiran kita. Fisik kita sehat, tapi hati pikiran kita juga sehat. Sehingga semua orang di sekeliling kita boleh kita melihat, kita boleh menebar kasih dan cinta itu karena lahir daripada orang-orang yang memenuhi hatinya dengan kebaikan-kebaikan yang datang dari firman Tuhan. Kiranya kebenaran ini boleh menolong kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini harus berjalan seimbang. Kalau engkau jaga kesehatanmu dengan baik, maka jaga juga kesehatan hati dan pikiranmu dengan baik. Dan itu tidak ada lain, guidance-nya hanya datang dari ketekunan kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hal singkat yang boleh saya sampaikan ini boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih sekali lagi kami bersyukur. Kiranya apa yang hamba sampaikan jauh daripada sempurna, tapi boleh menolong setiap kami dalam seluruh kegiatan-kegiatan kami hari-hari, jam-jam di depan. Tuhan, biarlah Engkau ingatkan kami senantiasa bahwa dalam menjaga kondisi kami tidak hanya sekedar fisik yang perlu kami kelola, tapi hati pikiran kami juga kami kelola, sehingga kami boleh memberkati orang lain melalui seluruh ucapan dan tingkah laku yang keluar karena didasari kebenaran firman yang setiap hari tidak hanya sekedar dibaca, tidak sekedar hanya direnungkan kemudian berlalu, tapi boleh mengakar kuat dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat-Mu siapapun yang mendengarnya, dan kiranya sekali lagi kasih Tuhan menyentuh hati setiap para Bapak Ibu sekalian, dan jadikan hidup kami dan kami semua
boleh jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.